Assalamualaikum Putri. Bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. bisa saya minta waktunya sebentar, Putri? Bisa sekali, monggo. Saya ingin mengobrol dengan Putri, boleh, Bu? Boleh sekali, boleh. Nggih, monggo. Begini, Putri, ada sesuatu yang mengganjal hati saya yang ingin saya ceritakan tentang saya beberapa hari ini di kelas, Bu. Jadi ada sedikit peristiwa yang mengganjal hati saya, yang membuat saya risau, dan saya memerlukan seseorang untuk berbagi begitu, Putri. Oh iya, dengan senang hati Bu Tuti, monggo. Permasalahan panjenengan, keluh kesah panjenengan, kalau saya bisa membantu, insya Allah saya siap untuk membantu Bu Tuti. Nggih, Ya, terima monggo Bu kasih Tuti. Putri. Begini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa bahwa murid saya itu ada yang bertingkah kurang sopan begitu Putri. Sepertinya itu mereka Hmm. tidak memperhatikan saya selama proses pembelajaran berlangsung. Dan ini terus terang ini mengganggu saya ya Putri karena saya jadi merasa tidak nyaman, anak-anaknya tidak sopan. Karena memang kita itu harus ya sebagai seorang guru kalau ada anak seperti itu pasti sangat meresahkan ya. Lalu menurut Bu Tuti, apa yang Ibu harapkan dari yang akan kita bahas hari ini? Nantinya Saya akan berharap sekali Putri, jadi ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini yang merisaukan hati saya terkait tingkah laku murid saya Putri, terutama saat pembelajaran berlangsung. oh begitu, iya. Mungkin ada hal yang membuat murid Bu Tuti kok jadi apa ya Bu Tuti? Kalau boleh tahu? Jadi begini Putri, kalau mayoritas di lingkungan di Kutawaru itu kan Hmm. tinggal bersama neneknya ya Bu. Mereka itu tidak apa ya, tidak bersama dengan orang tua. Jadi pengasuhan mereka kebanyakan berada di nenek dan kakeknya yang notabene-nya memang kalau orang tua kan biasanya berbahasa ya pakai bahasa yang Jawa begitu ya Bu. Jadi kurang mendidik dalam sopan santunnya begitu Bu. Jadi murid saya itu seperti mencari-cari perhatian begitu loh Bu, karena mereka di rumah tidak dapat perhatian. Jadi mereka itu seperti mencari-cari perhatian saya dan teman-temannya begitu Putri. Kasihan juga ya kalau ada anak seperti itu ya Bu Tuti. Iya tentunya Iya sangat Bu. meresahkan sekali, iya. Lalu kira-kira hal apa sih ya Bu yang bisa membuat situasi seperti itu anak menjadi lebih sopan ke gurunya yang nantinya akan Ibu wujudkan itu ada apa tidak Bu? Kalau misalnya ada utarakan coba Bu. Begini apa ya Putri, menurut saya ya Putri, Coba, murid tersebut kan sebenarnya inginnya perhatian ya Bu. Karena Hmm, mereka kan kurang perhatian dari orang tua, dari betul. sekitarnya, yang kakek neneknya ya hanya yang penting mereka sudah diberi makan begitu ya. Karena mereka tinggal bersama walinya, yang kurang perhatian dari segi sopan santunnya. Mungkin ini yang menyebabkan mereka jadi merasa kurang diperhatikan. Jadi mereka cenderungnya mencari-cari perhatian. Tidak hanya sama saya sih Bu, jadi ini masalah ini ya apa ya, berlaku secara mayoritas begitu Putri di Kutawaru. Iya, memang terkadang yang namanya wilayah berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain ya Bu Tuti.
Iya, di Bu. tempat saya keadaannya seperti ini, di tempat panjenengan keadaannya seperti itu, iya. Saya setuju sekali Ibu Tuti dengan apa yang akan Ibu Tuti lakukan, salah satunya yaitu mendekati orang tua ya, atau wali siswa Iya. tersebut, supaya bisa diajak untuk kerjasama karena kembali lagi karena yang namanya rumah anak yang paling banyak waktunya ya rumah sendiri seperti itu nggih. Saya setuju sekali dengan apa yang diutarakan oleh Bu Tuti. Lalu apa sih yang akan Ibu rencanakan untuk kedepannya? Yang akan saya lakukan yang pertama mungkin saya akan komunikasi dulu ya Bu dengan orang tua. Saya akan nanyakan dulu nih hubungannya mereka sama anaknya itu bagaimana sih sebenarnya kalau di rumah, walaupun mereka di luar negeri atau di luar kota kan sebenarnya mereka bisa ini ya, bisa apa, menjalin komunikasi yang baik begitu ya Bu. Lalu saya juga ingin meminta ini loh bantuan dari orang tua untuk mengawasi dan menemani mereka sebagai bentuk perhatian begitu Bu. Jadi walaupun hanya lewat telepon atau lewat SMS mungkin kan mereka bisa apa mengawasi anak-anak mereka ya Bu. Jadi nggak yang pasrah gitu sama orang nenek kakek neneknya yang sudah tua begitu kan. Saya pengennya begitu Putri. Oh, itu berarti kebanyakan dari wali siswa tersebut di luar negeri ya Bu Tuti ya? Iya, Iya. kebanyakan di luar negeri, Bu. Jadi pengasuhan itu ada di kakek nenek dan yang kakek nenek kan sudah tua ya, Bu. Jadi ya pola pikirnya kan masih seperti orang zaman dulu, yang penting anak sudah diberi makan begitu loh, Bu. Iya, betul betul. Ya itu, sebagai apa ya, tanggung jawab seorang guru jika menghadapi hal seperti itu pasti, tantangan ya Bu Tuti, Iya tantangan betul, tetapi, Bu. Ini saya tantangan merasa Bu Tuti pasti bisa, pasti hebat, pasti kuat. Karena Bu Tuti itu merupakan guru yang cerdas dalam mendidik anak didiknya sehingga pasti ada jalan keluar untuk di setiap permasalahan. Setuju sekali dengan apa yang sudah Ibu Tuti ungkapkan bahwa yang namanya orang tua walaupun tidak di rumah, tetapi yang namanya sekarang media sekarang kan tidak ada habisnya ya Bu Tuti ya. Teknologi iya betul, sekarang Bu. itu sudah luar biasa canggihnya beda dengan zaman dulu. Iya, jadi memang betul sekali walaupun mereka itu tidak ditunggui oleh orang tua, setidaknya mereka itu mendapatkan orang tua itu mendapatkan perhatian dari guru, sehingga nantinya orang tua itu akan ikut berperan penting terhadap atau mendidik anak didiknya. Iya, betul sekali itu apa yang utarakan oleh panjenengan, Bu. Lalu apakah ada hal yang lain, Bu, yang bisa Bu Tuti lakukan di kelas? Selain di rumah Kalau bersama orang tua. Kalau yang di kelas, mungkin nanti saya memulai dengan ini apa ya, Bu, pembiasaan begitu ya, Bu. Sepertinya kan kalau Hmm, dengan pembiasaan-pembiasaan kan nanti anak menjadi terbiasa. iya. Misalnya saya mau setiap apa 5S itu loh, Bu. Jadi setiap Hmm, pagi anak harus salam dulu, dengan teman mereka juga salam, sopan santun begitu kan. Yang penting mereka memberi salam dulu, mereka menyapa orang lain begitu ya, Bu. Mungkin itu akan lama-lama kan anak akan menjadi terbiasa. Terus juga saya mengingatkan, kan kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas itu ya, Bu. Sepertinya saya harus hmm, mengingatkan ini setiap hari begitu ya, Bu. Sepertinya iya. anak-anak itu udah lupa, jadi ini yang akan saya lakukan nanti di kelas, Bu. Mungkin saya Hmm, pembiasaan tadi, terus saya akan mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin, hmm, setiap harinya nanti akan saya ingatkan begitu, Bu. iya. Dengan pembiasaan kelas ya Bu, tentunya anak-anak itu senang sekali ya kalau misalnya Bu Guru itu perhatian sekali dengan pembiasaan itu selalu menerapkan. Iya, seperti Iya, itu. Mhm. gitu. Lalu, ini selain pembiasaan ada hal lain lagi Bu, yang misalnya Bu Tuti mungkin bisa lakukan yang berhubungan dengan murid dalam pembelajaran selain pembiasaan, ada lagi apa tidak kira-kira Bu? Nah, selain pembiasaan, mungkin Dalam nantinya pembelajaran dalam pembelajaran saya akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dulu begitu ya, Bu. Saya memberi oh, contoh dulu, gitu memang ya, di Bu, situ karena kan ini ya? Oh, iya iya. anak-anak kan kurang sopan karena mereka terbiasa menggunakan bahasa Jawa tapi yang kasar begitu ya, Bu. Mungkin saya akan Mmm, melakukan itu dulu, saya akan membiasakan dulu agar anak itu perbanyak kosakata dulu tentang bahasa Indonesianya. Terus kalau bahasa Jawanya mungkin nanti saya pengennya ada program Kamis Manis Bahasa Jawa begitu mungkin, Bu. Jadi oh, nanti anak itu kalau setiap hari Kamis akan menggunakan bahasa Jawa untuk mmm, salamnya, kalau misalnya mereka minta izinnya, begitu ya, Bu. Tentunya hal ini nanti akan Jawab ya? saya
disepakati juga dengan wali murid dan murid-murid begitu, Bu. Karena kan program ini kalau saya lakukan sendiri tentunya sulit ya, Bu. Iya, betul sekali. Dalam pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Syukur-syukur menggunakan bahasa Jawa Kromo nggih, Bu, Nggih, betul, sedikit-sedikit. Bu. Kalau bisa sih nanti jadinya ini jadi program buat sekolah semuanya ya, Bu. Jadi semuanya nanti serentak, jadi tidak hanya di kelas saya, tapi nanti pengennya semuanya jadi satu program yang Oh, iya. jadinya kan ini menyeluruh ya, Bu. Jadi nanti tidak anak di dalam kelas, tapi anak saat istirahat juga anak akan melakukan hal yang serupa begitu, Putri. Betul. Oh, berarti kedepannya Bu Tuti mau membuat program nggih, program Iya. pembiasaan maupun program pembelajaran yang kaitannya untuk meningkatkan sopan santun anak baik di rumah maupun di sekolah seperti itu nggih Bu Tuti. Iya, begitu Oke, betul, bagus Bu. sekali itu, iya. Lalu apa komitmen yang akan Bu Tuti lakukan setelah kita membahas permasalahan ini, Bu? Yang akan saya lakukan pertama kali mungkin komitmen saya sih akan komunikasikan dulu, Bu, dengan orang tua. Kemudian saya juga akan berkomunikasi juga dengan kepala sekolah dan juga guru-guru yang lain, Bu. Karena kan kalau saya sendiri tidak akan bisa ya, Bu. Jadi saya juga butuh dukungan dan bantuan dari kepala sekolah, guru-guru, dan juga orang tua murid tentunya, Bu. Sebagian besar kan anak-anak waktunya di rumah ya, Bu. Jadi walaupun Betul. mereka tidak bersama orang tua, ya paling tidak orang tua itu tetap memantau anak-anak mereka walau melalui HP begitu, Bu. Iya. Dengan kepala sekolahnya ibu atau bapak ini? Bu Ibu, Margi? ibu, Oh iya. ibu. Nanti ke depannya itu bagaimana ini komitmen bersama yang akan dilakukan bersama kepala sekolah itu bagaimana, bersama guru bagaimana, bersama orang tua bahkan bersama siswa bagaimana Bu? Bisa diceritakan? Ya Bu, mungkin kalau yang bersama kepala sekolah saya akan membahas program yang sedang saya pikirkan gitu ya Bu. Saya akan membahas ini dengan Ibu Kepala Sekolah tentunya karena kan tetap keputusan ada di Ibu Kepala Sekolah. Apalagi kalau dalam program misalnya Kamis Manis Bahasa Jawa begitu ya Bu, kan tentunya jangan hanya di kelas saya begitu. Dan juga dengan guru-guru yang lain karena kan pasti anak itu di kelas kan tidak hanya saya yang mengajar ya Bu, ada guru agama, ada guru penjaskes begitu. Pasti saya juga butuh mereka agar ini tidak hanya berlaku pada saya tapi juga pada saat mereka mengajar juga begitu Bu. Iya. Lalu dengan orang tua murid? Kalau dengan orang tua murid saya mungkin inginnya ya Bu, saya itu pengen mengadakan parenting begitu Bu. Jadi Oke. parentingnya itu misal hal kecil ya Bu, saya ingin mendatangkan mereka ke sekolah, saya Hmm. ingin tahu sebenarnya mereka itu kalau di rumah pagi hari saja, pagi hari itu kegiatan mereka itu apa sih di rumah, mereka diberi sarapan seperti apa, terus mereka salim tidak, mereka minta izin tidak, diberi doa tidak sama orang tua. Saya pengennya ada kegiatan seperti itu tapi yang rutin begitu loh Bu. Misal nih, orang tuanya tidak ada, tapi kan di rumah ada neneknya ya Bu. Nah, Iya, neneknya ini kan sebenarnya bisa kita ajak komunikasi gitu. Jadi setiap betul. pagi hari itu ada apa sih, ada pembiasaan-pembiasaan yang baik sebelum mereka berangkat ke sekolah begitu, Bu. Jadi atmosfernya pada saat mereka berangkat sekolah mereka sudah senang begitu loh, Bu. Saya pengen Iya, begitu. memang betul sekali. Itu tadi dengan kepala sekolah ingin ini ya programnya semoga bisa terrealisasi ya Bu Tuti. Iya, Saya Bu. doakan. Lalu untuk rekan sejawat juga seperti itu bisa diajak kerjasama karena ini semua demi kebaikan anak didik kita. Lalu dengan program parentingnya semoga bisa terwujud. Nah, lalu ini menanggapi siswa tersendiri supaya bisa diajak kerjasama sopan santun seperti itu. Komitmen Bu Tuti mungkin ada bisa diutarakan, monggo. Mungkin kalau dengan murid, saya tadi akan mengingatkan tentang keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat begitu, Putri. Terus saya juga akan tidak kesepakatan sih, tapi ya intinya, saya akan mengingatkan setiap hari begitulah, Putri. Paling Mengingatkan ya. iya, Oh, mengingatkan setiap hari begitu, Bu. tidak capek-capek ya, pantang capek lah ya Bu, Iya, demi Bu. kebaikan anak-anak. Ya, betul sekali. Ya. Lalu supaya ini Bu, yang ingin saya tanyakan program. Nah, program yang Ibu Tuti itu supaya tercapai, itu apakah ada komitmen yang lebih
ini lagi, ide cemerlang lagi yang lain, sehingga nantinya itu kok ingin terwujud seperti itu? Ada hal yang lain apa tidak, Bu Tuti? Dari hal yang lain ya, Bu. Ya. Mungkin saya inginnya itu kan anak-anak kan semuanya ini ya Bu, punya jet-jet ya Bu. Hmm. Saya pengennya di sela-sela sore hari gitu, saya pengen memberikan kayak semacam apa sih, bukan siraman rohani ya Bu, tapi cerita-cerita yang memotivasi mereka begitu loh Bu. Oke, Saya cerita pengennya seperti motivasi itu ya, sih. Bu? Iya, Oke, cerita-cerita motivasi begitu. iya. Diambilkan dari apa itu, Bu, sumbernya? Ya misalkan bisa dari YouTube atau dari Google begitu Bu. Jadi saya pengennya sih anak-anak itu paling tidak mendapatkan sesuatu yang mereka tidak dapatkan dari orang tuanya begitu Bu. Nggih. Berarti HP-nya tidak hanya untuk mainan saja ya, Bu Tuti, Iya betul. dipakai untuk hal yang lebih ini lagi, bermanfaat lagi nggih? Oke, Iya. iya. Saya setuju sekali, Bu, dengan apa yang, tadi sudah Ibu Tuti utarakan ya. Setelah pembahasan ini tentunya, saya berharap semoga Bu Tuti dapat mengatasi permasalahan yang serupa dan semoga semuanya itu bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin. Terima kasih ya Putri sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama Bu Tuti, selalu semangat untuk mencerdaskan anak bangsa karena karakter memang yang utama ya Bu Tuti. Sukses Iya selalu, betul Bu. semangat, Terima semoga kasih Putri. Bu. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Putri. Mohon izin Bu Tuti, bisakah meluangkan waktunya sebentar? Ada yang ingin saya ceritakan tentang permasalahan yang beberapa hari ini saya rasakan di kelas, Bu. Ya, ada Bu. Silakan saya memiliki waktu. Kebetulan saya lagi istirahat ini Bu, saya tidak ada jam. Silakan kalau ada yang ingin Bu Triani ceritakan kepada saya. Iya Bu, terima kasih sekali atas waktunya. Karena saya ada masalah sehingga saya menemui Ibu Tuti. Semoga nanti kita dapat membahas permasalahan bersama-sama, Ibu. Ya, Bu. Coba Bu Triani bisa ceritakan. Bu Triani ada masalah apa yang mengganggu pikiran Ibu dan mungkin saya bisa sedikit membantu begitu, Bu. Iya Bu. Begini Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasakan siswa-siswa saya itu pada saat pembelajaran kok jadi cenderung tidak aktif. Mereka itu kok pasif, banyak yang tidak bersemangat seperti itu Bu. Oh, jadi menurut Bu Triani itu murid-muridnya tidak bersemangat, begitu ya Bu di kelas. Terus Betul apa sih Bu. yang Bu Triani harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Putri? Bu Triani ingin Saya seperti yang jelas saya menginginkan siswa saya itu kembali menjadi siswa-siswa yang aktif Bu. Karena kalau siswanya pasif, gurunya ikut tidak bersemangat. Sehingga saya ingin mengajak Bu Tuti membahas permasalahan bareng Bu supaya saya bisa plong, bisa mendapat ini apa namanya solusi Bu. Oh iya Bu, menurut saya ya Bu, mungkin ada hal yang membuat siswa Bu Triani ini kalau di kelas pasif, di pembelajaran mereka tidak aktif, pasti ada sebabnya Bu Triani. Iya Bu, Putri, akhir-akhir bisa ini utarakan saya tidak apa sih merasa tidak sebenarnya fokus yang dalam terjadi di kelas begitu Bu? iya. Saya itu merasa tidak fokus Bu dalam mengajar karena itu sedang banyak sekali beban yang saya pikirkan Bu. Sebentar lagi itu kan akhir-akhir ini kan saya sering menyelesaikan administrasi tentang perbosan Bu. Saya itu selain mengajar juga Mhm. diberi tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Nah, karena sebentar lagi akan ada monitoring sehingga mau tidak mau itu terkadang Bu, kalau ada kebutuhan yang harus cepat diselesaikan, harus dikumpulkan, saya itu menduakan murid-murid saya Bu. Menduakannya dalam arti saya jadi tidak fokus ngajar, saya itu apa ya cenderung
mengerjakan administrasi perposan, setumpuk tugas tambahan yang sedang saya kerjakan, sehingga pembelajaran yang saya bawakan mungkin membosankan, Bu, atau terlalu monoton, sehingga murid itu kurang aktif, seperti itu, Bu. Oh, begitu permasalahannya. Menurut Putri nih, kira-kira apa sih yang bisa membuat siswa Putri ini jadi aktif dalam kelas begitu, Bu? Dalam pembelajaran mereka bisa bersemangat begitu. Pasti Putri ini punya nih. Apa, Bu? Iya, saya juga ini Bu merasa bersalah. Ya Allah, mengapa kok aku harus mengajar, kok harus diselingi dengan administrasi yang luar biasa banyaknya. Karena semuanya kan juga harus sama-sama jalan ya Bu. Iya, Mereka betul. anak-anak kita itu tidak mau tahu dengan pekerjaan tambahan kita. Yang mereka inginkan seorang guru yang tidak membosankan, yang selalu menyenangkan dalam mengajar. Jadi ya memang saya sudah menyadari kalau ini memang salah satunya ya kesalahan saya sendiri. Jadi saya ingin berusaha mencoba Bu, mencoba bagaimana supaya anak-anak saya itu, anak didik saya itu merasa tidak didulakan. Saya mungkin harus melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak Betul. membosankan. Seperti itu Bu, karena selama ini itu anak-anak saya ajar, saya beri materi, saya jelaskan, saya berikan soal, lalu saya kadang tinggal mengerjakan laporan perbosan seperti itu Bu. Sehingga mungkin Betul anak-anak sekali. merasa jenuh. Nggih. Betul sekali Putri, tadi yang Bu Triani utarakan ya, memang Bu Triani itu banyak pekerjaan, tetapi Bu Triani juga tidak bisa meninggalkan murid-muridnya. Betul sekali Bu Triani. Bu Triani harus mengajar dengan cara yang menyenangkan, tidak monoton. Saya setuju sekali dengan pendapat yang Bu Triani ajukan. Kemudian Bu Triani, hal apa sih yang bisa membuat situasi pembelajaran ini menyenangkan, Bu Triani? Kan tadi ingin ya membuat pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan. Coba Bu Triani, seperti apa situasinya yang ingin Bu Triani lakukan? Saya ingin kembali ke pembelajaran yang berpusat kepada siswa, Bu. Gitu. Saya harus fokus terhadap anak didik saya. Semua tugas memang harus bisa diselesaikan dengan baik, tetapi saya kembali lagi tidak boleh menjadi seorang pengajar yang egois. Saya harus tetap mengutamakan tupoksi saya yang utama, yaitu sebagai seorang pengajar. Menjadi pengajar yang menyenangkan untuk anak-anak. Di sisi lain, tugas tambahan saya sebagai bendahara juga harus dapat terselesaikan dengan baik. Saya harus mengajar dengan menggunakan metode-metode yang mendukung agar siswa itu lebih aktif lagi, seperti nantinya itu akan disisipkan dengan pembelajaran yang menyenangkan berupa ice breaking, atau menggunakan game-game kecil yang mendukung materi pembelajaran. Seperti itu, Bu Tuti. Luar biasa sekali Bu Triani. Bu Triani tadi ingin menggunakan metode-metode yang menyenangkan, begitu ya Bu, ice breaking, game-game kecil, itu memang sesuai sekali dengan kodrat anak-anak Bu, yang memang suka bermain, gitu Bu Triani. Saya sependapat sekali. Jika boleh memberi saran, Putri, pembelajaran itu memang lebih aktif jika ditambahkan juga dengan apa ya Bu, mungkin Bu Triani memiliki ide lagi nih yang tentang mengajar di kelas begitu Bu Triani yang lebih menggelegar lagi. Misalnya Iya, dengan Bu. apa gitu Bu Triani? Hmm, Pasti ada iya. nih di kelas yang ingin Bu Triani lakukan. Ya memang betul sekali Bu, ini juga sudah menjadi angan-angan saya ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan. Itu ternyata ini Bu, di setiap pembelajaran anak itu kan menjadi tidak semangat ya kalau gurunya itu harus menduakan mereka. Memang benar sekali, saya juga dulu seperti itu, tetapi ternyata itu egois sekali jika kita itu harus menduakan murid kita. Itu karena di dalam pembelajaran itu jika tadi menerapkan metode yang menyenangkan, memang anak itu akan semakin bersemangat lagi dalam belajar. Selain metode itu juga saya ingin sekali menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Menggunakan PPT, saya harus membuatkan
PowerPoint tentang materi apapun, pelajaran apapun, saya akan menggunakan PPT atau juga saya bisa mendownloadkan video-video pembelajaran atau sumber belajar yang lain yang membuat pengetahuan siswa itu semakin melekat, semakin mudah dalam mencerna setiap pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, dalam pembelajaran juga selain menyelipkan ice breaking, nantinya juga saya akan menyiapkan lembar kerja peserta didik yang menarik bagi siswa, Bu, supaya semua siswa itu berperan aktif dalam kegiatan diskusi. Lalu mengenai tugas tambahan, itu kesalahan saya juga mohon maaf kepada anak-anak, sebisa mungkin tugas tambahan jangan sampai dikerjakan pada saat masih tupoksi saya sebagai pengajar. Nanti insya Allah tugas tambahan itu akan saya lakukan setelah saya selesai dalam mengajar, Bu. Seperti itu. Kalau misalnya tidak selesai, saya PR di rumah. Yang penting kebutuhan anak tidak akan saya duakan, Bu Tuti. Seperti itu. Ya, betul Bu Triani. Saya setuju sekali Bu Triani. Tidak akan menduakan anak-anak lagi ya, Bu. Ya, Bu. Sip. Iya. Kemudian Bu Triani, ada tindak lanjut dari ini nggak Bu, rencana tadi yang sudah Bu Triani katakan, ingin pakai game, ingin pakai LKPD, terus Bu Triani juga mau ice breaking begitu. Ada tindak lanjut yang lain Bu Triani setelah kita membahas permasalahan ini? Tindak lanjutnya yang jelas saya secepatnya akan melaksanakan metode yang seperti itu, menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, dan saya tidak akan menduakan anak-anak. Saya harus fokus sebagai tugas tupoksi saya yang utama sebagai seorang guru, Bu Tuti. Seperti itu. Saya akan melaksanakan rencana ini, insya Allah besok mulai saya terapkan, Bu. Seperti itu. Ya. Sip, sudah baik sekali Bu Triani, besok sudah mau melaksanakan ya Bu. Nah, kira-kira Bu Triani, dalam melaksanakan kegiatan besok, ada tidak yang bisa membantu Bu Triani untuk mewujudkan rencana itu, Putri? Tentunya Siapa? ada. Dukungan dari rekan sejawat, teman-teman saya semua yang ada di sekolah, dan juga yang paling utama adalah kepala sekolah. Gitu, nanti saya akan menyampaikan tentang permasalahan ini, program ini, supaya bisa terwujud, Bu. Seperti itu. Baik, Bu Triani. Berarti tadi Bu Triani akan melakukan koordinasi dulu dengan Bu Kepala Sekolah, dengan rekan sejawat, begitu ya, Bu? Iya, Bu. Betul sekali, Putri. Saya sependapat dengan Bu Triani. Saya yakin Bu Triani pasti bisa melakukan hal yang terbaik. Karena Bu Triani tadi sudah melakukan refleksi, Bu Triani sudah paham apa yang menjadi kekurangan Bu Triani, dan Bu Triani sudah tahu rencana-rencana apa yang akan Bu Triani lakukan. Saya yakin dengan komitmen yang baik dari Bu Triani, pasti semua pekerjaan Bu Triani akan berjalan dengan lancar, begitu Putri. Setelah pembelajaran hari ini, saya berharap sih Bu Triani masalah semua dapat selesai, Putri. Putri bisa menjadi guru yang baik bagi anak-anak, anak-anak jadi tidak pasif, anak-anak aktif, anak-anak tentu menyenangi pelajaran yang Bu Triani lakukan. Kemudian tugas tambahan Bu Triani sebagai bendahara juga dapat berjalan dengan baik, Putri. Tentunya dengan mengatur waktu ya, tadi seperti yang Bu Triani katakan, harus manajemen waktu, kalau tidak selesai ya dilanjutkan di rumah, begitu. Betul sekali, saya setuju dengan Bu Triani. Memang kita harus bertindak dengan kesadaran penuh ya Bu, jadi ketika kita di sekolah ya kita tugas kita itu apa yang harus kita lakukan. Nanti kalau di rumah, yang bisa kita skip di rumah, bisa kita kerjakan di rumah. Semoga Bu Triani, semoga Bu Triani menjadi guru yang baik, dan semoga semua yang Bu Triani lakukan bisa berjalan dengan lancar, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali ya Bu Tuti atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk gendu-gendu rasanya. Alhamdulillah menjadi tenang perasaan saya karena terselesaikan. Semoga kedepannya saya bisa menjadi seorang pendidik yang baik lagi untuk anak-anak didik saya. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih juga Putri. Sukses selalu Putri. Amin. Sudah selesai ya Bu? Iya. Bu Triani sudah selesai. Bagaimana tadi perasaannya Bu? Mumpung belum ditutup buat refleksi sekalian.
Iya, yang jelas, dengan menggunakan coaching itu hati kita menjadi tenang ya. Iya betul, saya juga setuju Bu. Betul kan? Saya juga merasa tenang sih ya. Betul. Jadi Seperti merasanya gini, apa ya, kita tuh dibimbing untuk mencari solusi dari yang kita hadapi begitu ya Bu. kita Jadi tidak kita selalu dihakimi, iya kita betul. tidak selalu disalahkan.